Saudara dan saudariku yang terkasih, selamat berjumpa dengan renungan harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Renungan harian kita kali ini mengambil dasar firman dari surat Kolose pasal 1 ayat 12 sampai dengan 13. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Saudara dan saudari yang terkasih, jika kita membaca surat kepada orang-orang Kolose, kita akan segera dapat menemukan 3 alasan mengapa kita seharusnya bersukacita dan bersyukur atas pilihan kita menjadi anak-anak Allah. Alasan-alasan tersebut antara lain yang pertama, kita bersyukur telah menerima janji keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan berikan kepada mereka yang percaya kepadanya. Di dalam surat itu, sang penulis mengumpamakan keselamatan yang itu merupakan kebahagiaan yang kekal dengan sebuah bagian atau warisan. Kita tentu tahu bahwa warisan tidak bisa kita dapatkan melalui pekerjaan-pekerjaan kita, melalui jasa-jasa kita sendiri, melainkan Allah yang telah memungkinkan bagi kita untuk menerima kemuliaannya melalui kelahiran kembali dari air dan roh. Dengan memeteraikan kita dengan karunia Roh Kudus, Allah menjamin bagi kita bahwa Ia menghendaki agar kita diselamatkan. Untuk dapat masuk ke dalam persekutuan yang kekal dengan Allah, kita harus melakukan segala sesuatu yang kita bisa untuk memperkenankan Roh Kudus mengembangkan ciptaan baru di dalam Kristus yang telah ada di dalam diri kita. Ya, kita kini adalah ciptaan yang baru, karena manusia yang lama yang penuh dengan dosa telah mati bersama-sama dengan salib Kristus. Sesuatu yang baru hendaklah benar-benar baru, hendaklah dijaga untuk tetap baru. Adalah tidak mungkin kita mengenakan pakaian yang baru, sementara pakaian yang lama yang sudah apak dan sudah compang-camping tidak karuan tetap melekat di dalam tubuh kita. Alasan yang kedua, kita bersyukur bahwa kita telah dilepaskan dari kuasa kejahatan. Allah telah melepaskan kita dari kuasa si jahat, yaitu iblis.
Memang kita masih terpapar oleh penderitaan dan kematian sebagai dampak dari dosa-dosa kita, tetapi kita merdeka di dalam Kristus. Kemerdekaan di dalam Kristus harus menjadi nyata di dalam sikap hidup kita sehari-hari. Hal ini misalnya hendaknya kelihatan bahwa kita tidak mau dipaksa untuk menjadi tawanan-tawanan masyarakat di mana kita hidup. Misalnya, hanya karena banyak orang yang korupsi, kemudian kita menganggap bahwa kita juga harus korupsi. Kristus memberi kita tenaga untuk melakukan kebaikan tanpa kita harus menunggu orang lain melakukannya. Prinsip iman Kristen harus tetap konsisten kita jalankan, meski kita berada di tengah-tengah lingkungan yang tidak mendukung. Kristus mengajar kita untuk kita tidak menjadi budak-budak kebutuhan jasmani dan keinginan-keinginan daging. Dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan kita sendiri, kita hendaknya tidak membiarkan diri kita dicobai untuk memperlakukan sesama kita dengan cara yang tidak hormat. Berkat jasa kurban Tuhan Yesus Kristus, kini kita bukan tawanan-tawanan masa lalu atas kelemahan-kelemahan kita. Ia telah mengampuni pelanggaran-pelanggaran kita dan memberi kita kesempatan untuk kita berubah. Alasan yang ketiga, kita bersyukur atas kehidupan di dalam kerajaan Sang Putra. Allah telah memimpin kita masuk ke dalam kerajaan Sang Putra. Di dalam kerajaan ini kita melihat gambaran gereja Kristus, kemana Allah telah menggabungkan kita. Merupakan sukacita untuk mengetahui bahwa Kristus sendiri yang memimpin gerejanya. Pekerjaan keselamatan sedang disempurnakan dan Kristus sendiri melalui otoritas jawatan yang telah Ia percayakan kepada hamba-hambanya yang melakukannya. Di dalam gereja, otoritas jawatanlah yang penting, bukan pribadi yang mengemban jawatan itu. Sebagai pribadi, rasul kepala dan para rasul berubah, tetapi jalan menuju keselamatan tetaplah sama. Aktivitas Tuhan yang menyelamatkan tidak bergantung pada kualifikasi dari hamba-hamba yang diutusnya. Sekarang, di dalam kerajaan Sang Putra, kita berusaha untuk melakukan kehendak Allah. Dan bukan karena kita mengharapkan berkat jasmani atau karena kita takut terhadap hukuman-hukuman. Kita mengikut Allah karena Roh-Nya hidup di dalam diri kita dan kehendaknya telah menjadi keinginan atau kehendak kita juga. Marilah kita selalu ingat bahwa gereja harus menjadi gambar awal dari kerajaan kekal yang akan datang. Di dalam kerajaan surga, segala sesuatu akan sesuai dengan kehendak Allah, karena Allah akan menjadi semua di dalam semua. Jadi, marilah kita bersyukur kepada Allah atas warisan yang Ia cadangkan kepada kita. Kini kita bebas untuk mengikut Kristus, meski masih ada kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan, dan masalah-masalah di sekitar kita. Kita berbahagia menjadi anggota-anggota gereja yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Berkat Tuhan menyertai kita semuanya. Allah mengasihi kita.
Allah menyelamatkan kita. Sampai jumpa. Amin.